Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di dalam kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan pada pembahasan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang pada pembahasan kali ini kemarin sudah diungkapkan tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu kiamat kubra, 10 tanda-tanda kiamat kubra, dan kemarin sudah dijelaskan 5 tanda-tanda kiamat kubra itu. Sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul kepada Rasulullah dan juga kepada pengarang kitab ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga dengan apa yang kita kaji, insya Allah menjadi lantaran keberkahan kita semua di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengkaji kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin syuhada was-sholihin wal awliya'il arifin was sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyayikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang sebuah hadis yang mengungkapkan tentang 10 tanda-tanda hari kiamat kubra, yang kemarin diungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakaruna qalu nadhkuru sa'ata qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayatin fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabbata wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah mengungkapkan ada 10 tanda-tanda datangnya kiamat. Yang pertama adalah munculnya ad-dukhan, kabut, munculnya dajjal, munculnya ada sebuah hewan yang larinya luar biasa cepat, dabbah, munculnya matahari dari arah barat ketika terbit, dan kemunculan atau turunnya Nabi Isa di muka bumi ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah kemunculan wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata khusufin, serta terjadinya yang selanjutnya, tanda selanjutnya adalah terjadinya gerhana matahari. Pertama
khosfun bil masyriqi, gerhana matahari di arah timur, wa khosfun fil maghribi, dan gerhana matahari di arah barat, wa khosfun bi jaziratil arabi. Dan gerhana yang terjadi di di Jazirah Arab. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj itu juga ada hubungannya dengan atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu juga ada hubungannya dengan turunnya Nabi Isa, dan terjadinya gerhana matahari sekaligus 3 gerhana matahari ini juga menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani, yaitu munculnya api yang muncul dari wilayah Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia untuk kembali menuju ke padang mahsyar. Dari 10 tanda-tanda yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa tanda ini adalah disebutkan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini adalah tanda terjadinya kiamat kubro, yang sebelumnya sudah diungkapkan banyak sekali tanda-tanda munculnya kiamat sughra. Tanda-tanda munculnya kiamat kubro ini harus kita yakini sebagai sebuah bentuk keyakinan kaum muslim, umat muslim, ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang sudah diungkapkan pada episode dan pembahasan sebelumnya. Tanda-tanda ini tidak tahu munculnya kapan. Begitu juga dengan munculnya terjadinya hari kiamat itu kapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan waktu yang tepat untuk munculnya kiamat ini. Nah, ketika muncul kiamat ini, maka para ulama mengatakan bahwa ketika muncul, disitulah muncul tanda-tanda itu, disitulah kiamat kubro, dalam makna bahwa kehancuran alam semesta akan terjadi. Bisa kita maknai bahwa kita tidak bisa memastikan kapan tanda-tanda itu terjadi dan apakah tanda-tanda itu pun juga sekaligus, atau apakah tanda-tanda itu akan muncul satu persatu dan pada waktu yang sama. Tidak ada pembahasan mengenai itu. Tetapi kita bisa katakan bahwa ini bagian dari proses keimanan kita, karena salah satu bentuk keimanan itu adalah salah satu rukun iman itu adalah mempercayai hari akhir, dan tanda hari akhir itu adalah 10 hal ini yang dimaksudkan dengan hancurnya alam semesta ini. Kalau tanda-tanda kiamat sughra itu bisa kita tafsirkan bahwa itu adalah kehancuran, kalau sudah terjadi kiamat masyarakatnya sudah mulai tidak melaksanakan nilai-nilai luhur sebagaimana disebutkan oleh Hadratus Syekh pada pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai tanda-tanda kiamat sughra, dengan banyaknya penyelewengan pada nilai luhur agama Islam itu sendiri, yang tidak mementingkan isi, tidak mementingkan substansi, maka akan terjadilah kiamat sughra itu. Dan kiamat kubro juga bisa terjadi ketika
tanda-tanda 10 tanda-tanda di dalam hadis itu juga nanti akan muncul. Manakah dari tanda-tanda itu yang muncul terlebih dahulu, kita tidak pernah tahu, meskipun ada beberapa riwayat yang mengatakan munculnya itu bisa saja terbitnya matahari dari barat, atau yang pertama itu juga munculnya api. Ada banyak riwayat tentang itu, yang itu kita tidak bisa memastikan apakah itu bersamaan atau nanti muncul satu persatu, dan mana yang lebih dulu dan mana yang akhir itu tidak kita ketahui. Yang wajib kita lakukan dan kita yakini adalah bahwa tanda-tanda ini kita yakini kebenarannya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari konsepsi teologis kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya bahwa dunia ini memang akan ada akhirnya, bukan tidak ada akhirnya. Sehingga dengan tanda-tanda itu kita bisa mengambil hikmah, kalaupun toh nanti ada disebutkan waktu kapan terjadinya, maka jelas manusia kalau tahu waktunya masih jauh, dia akan berleha-leha karena merasa bahwa kiamat masih jauh. Dan kalaupun toh sudah dekat, maka ini pun juga akan menjadi kepanikan yang luar biasa. Karena itu inilah hikmah, salah satu hikmah kenapa rahasia kapan kiamat itu terjadi tidak diungkapkan. Bahkan Rasulullah pun juga tidak mengungkapkan, meskipun beliau adalah Rasul yang paling sempurna, tapi tidak pernah mengungkapkan kapan terjadinya sebuah kiamat. Karena hikmahnya supaya manusia selalu beribadah, selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang baik, melestarikan, mentradisikan hal-hal yang baik, sehingga peradaban manusia di muka bumi ini tetap baik. Ketika sudah muncul tanda-tanda itu, berarti akan berakhirnya dunia ini. Dan disitulah hikmah yang kita dapati, bahwa kenapa tidak diungkapkan kapan secara pasti kiamat itu akan terjadi, supaya kita selalu berharap, berikhtiar untuk selalu berbuat baik, dan kapanpun kiamat itu datang dan munculnya tanda-tanda itu, insya Allah kita akan selalu siap, karena yang mengawali dan berhak mengakhiri juga kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini kiamat itu pasti terjadi, itu juga bagian dari konsepsi keimanan kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga dengan pengajian kita, pengajian Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini semakin menguatkan kita tentang konsepsi teologis kita untuk melaksanakan dan berkomitmen melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.